Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua dan tetap semangat untuk menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Kita bersyukur malam ini kita boleh mengalami perjumpaan sehati dalam doa. Dan mari dengan segala kerendahan hati, kita arahkan hati, pikiran, kehidupan kita saat ini untuk bersama-sama sehati dalam doa dan kita menaikkan pujian dan penyembahan kita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus, sungguh tiada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Kebenaran firman Tuhan malam ini akan kita baca dari Pertama Korintus pasal 12 hingga ayatnya yang ke-26. Mari kita berdoa, memohon penyertaan Roh Kudus. Dengan segala kerendahan hati kami datang kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini. Kami mengucap syukur, penyertaan dan pimpinan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Dan malam ini ada ruang dan waktu yang Kau berikan, kesempatan yang Kau berikan untuk boleh sehati dalam doa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami mohon tuntunan di dalam Roh-Mu yang kudus untuk memahami akan firman Tuhan pada malam hari ini. Berkati hamba-Mu Tuhan di dalam memberitakannya. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampunilah kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Firman Tuhan hari ini diambil dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai dengan 26. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu roh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, "Karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, "Karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh." Jadi, benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh, seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, "Aku tidak membutuhkan engkau." Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, "Aku tidak membutuhkan engkau." Malahan, justru anggota-anggota tubuh nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Amin. Demikian firman Tuhan. Kita adalah tubuh Kristus. Tema renungan kita pada malam hari ini. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, adalah sebuah kebahagiaan bahwa ternyata kita adalah bahagian daripada tubuh Kristus, di mana Kristus adalah kepalanya. Secara jelas, Rasul Paulus pada malam hari ini menyampaikan tentang bagaimana keberadaan kita sesungguhnya sebagai tubuh Kristus. Masing-masing kita mungkin adalah anggota-anggota dari tubuh itu. Kita mungkin adalah tangan. Kita mungkin adalah kaki. Kita mungkin adalah mata. Dan kita mungkin adalah organ tubuh pada bagian dalam dari tubuh kita sendiri. Namun tentunya, masing-masing anggota tubuh itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Namun tujuannya sama. Dan masing-masing anggota tubuh itu tentu tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan tangan. Karena saya kaki. Saya tidak membutuhkan mata karena saya adalah mulut. Saya tidak membutuhkan telinga karena saya adalah jantung. Inilah realitas yang dihadapi oleh jemaat Tuhan yang ada di Korintus. Bahwa ternyata ada ego pada masing-masing mereka yang menganggap diri mereka tidak menjadi bahagian
dari persekutuan orang percaya. Kalau kita melihat bagian teks sebelumnya dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11, kita mendapati juga tentang bagaimana masing-masing orang diberikan karunia oleh Roh Kudus. Agar dengan karunia-karunia itu dipakai dengan tujuan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Dengan karunia itu pada masing-masing anggota tubuh difungsikan sedemikian rupa. Tidak untuk tujuan bagi anggota tubuh itu. Tapi tujuannya sekali lagi adalah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi tentunya saudara-saudaraku yang kekasih, kalau kita adalah telinga, kita membutuhkan mata. Bagaimana mungkin kita dapat melihat sekeliling kita tanpa mata? Begitupun, mata tidak akan dapat mengatakan saya tidak membutuhkan telinga. Bagaimana ia bisa mendapatkan sebuah pendengaran tentang yang benar dan yang salah kalau bukan melalui telinga? Dan tentunya telinga tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak membutuhkan kaki. Bagaimana mungkin tubuh ini bisa melangkah kalau tidak ada kaki? Dengan kata lain, sekali lagi masing-masing tubuh ini saling membutuhkan satu dengan yang lain. Karena itu apa yang harus disadari oleh masing-masing anggota tubuh ini? Menyadari bahwa pertama, dia adalah anggota tubuh Kristus. Dia adalah anggota tubuh Kristus. Karena dia adalah anggota tubuh Kristus, itu berarti masing-masing anggota tubuh Kristus ini mengarah kepada satu tujuan, yakni untuk kemuliaan Kristus. Hal-hal yang bisa merintangi kita, hal-hal yang bisa menghalangi kita, sehingga kita berdiri secara ego pada diri kita, ini harus ditanggalkan. Karena kita membutuhkan satu dan yang lain sebagai orang yang percaya. Memang tidak bisa dipungkiri. Kalau kita ambil contoh dalam kehidupan kita bergereja misalnya, adakah selama ini bahwa kita betul-betul berfungsi sebagai anggota tubuh Kristus? Adakah masih kita melihat sesama kita itu adalah orang yang tidak perlu mendapat perhatian? Tadi dalam pembacaan kita tadi, dikatakan bahwa justru anggota tubuh yang lemah akan mendapatkan perhatian yang lebih dari anggota tubuh yang lain. Bahwa memang ada tanggung jawab yang diberikan kepada masing-masing anggota tubuh itu. Tanggung jawab itu adalah untuk saling melayani satu dengan yang lain. Saling membangun satu dengan yang lain. Saling memberikan perhatian terhadap satu dengan yang lain. Sehingga masing-masing anggota tubuh ini mengarah kepada fungsi yang sesungguhnya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau mungkin selama ini kita menjadi bagian daripada anggota tubuh yang tidak membutuhkan orang lain, tidak membutuhkan anggota tubuh yang lain, mari kita menyadari bahwa hal itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Kalau selama ini kita menjadi anggota tubuh yang pasif, yang hanya mau, kata orang Jawa, nerimo doang, tapi tidak memiliki prinsip tindakan yang dikehendaki sebagai anggota tubuh, marilah kita tanggalkan itu. Marilah kita berjalan bersama. Marilah kita sungguh-sungguh berfungsi sebagaimana adanya kita sebagai anggota tubuh yang memang diletakkan secara istimewa oleh Tuhan pada tubuhnya. Sehingga dengan itu Roh Kudus menuntun kita. Roh Kudus semakin memperlengkapi kita dengan karunia-karunia yang kita pakai untuk melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah persekutuan kita, di tengah-tengah lingkungan kita. Agar dengan itu jugalah nama Tuhan dipermuliakan. Jadi saudara-saudara, sadari dan yakini
bahwa kita adalah anggota tubuh Kristus dan Kristus adalah kepalanya. Dan mari berfungsi, berdaya guna untuk bersama-sama membangun tubuh Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati kita, terpujilah Kristus. Amin firman Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari kita menaikkan doa syukur kita. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah menjadi bagian kami. Firman-Mu telah menuntun kami semua untuk melihat keberadaan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai satu anggota tubuh yang Tuhan letakkan secara istimewa, dengan fungsi, dengan karunia, yang Tuhan perlengkapi pada diri kami, untuk kami pakai dengan baik, untuk saling menopang, saling membangun, saling melayani, dan berfungsi sedemikian rupa untuk kemuliaan Tuhan. Dan kiranya di tengah-tengah persekutuan kami senantiasa boleh mengambil bagian untuk sungguh-sungguh berfungsi sebagaimana adanya kami sebagai tubuh Kristus. Malam ini kami juga menaikkan doa kami, menaikkan harapan dan kerinduan kami kepada Tuhan. Tuntun kami ya Roh Kudus dalam menjalani kehidupan kami setiap hari. Anugerahkan hikmat, anugerahkan kekuatan dan kesehatan bagi kami dalam menjalani hidup anugerah Tuhan. Ada tantangan, ada persoalan, dan bahkan ada pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami pribadi
dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Namun kami percaya kasih setia Tuhan menjadi bagian kami, yang menopang kami, yang memberikan spirit bagi kami untuk tetap mengimani penyertaan Tuhan. Sehingga apa yang menjadi harapan dan kerinduan kami, apa yang menjadi pergumulan kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Kami terus menaikkan doa kami untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh dan dalam masa-masa pemulihan. Kami mendoakan orang tua kami para lansia dalam menjalani usia indah kehidupan mereka. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan di tengah-tengah berbagai persaingan yang begitu berat. Dan kami juga menaikkan doa malam ini. Jikalau sebentar kami akan beristirahat, Tuhan lindungi dan peliharakan kami. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami, ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Puji syukur kepada Tuhan atas persekutuan kita pada malam hari ini. Tetap semangat untuk senantiasa sehati dalam doa. Kita percaya tidak ada firman Tuhan yang kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati kita bersama dengan keluarga. Salam sehat, shalom, dan bongimelo.